إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, wajib kita untuk meyakini keagungan bulan Ramadan. Betapa Ramadan adalah sayyidu asyhur. Ramadan merupakan penghulunya di antara bulan-bulan, di mana bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang berlipat kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Bulan Ramadan bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukakannya pintu-pintu surga. Bulan Ramadan bulan musim ibadah umat Islam. Maka wajib meyakini agungnya Ramadan. Dan yang paling agung adalah Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran huda linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan pembeda antar hak dan yang batil, dan sebagai penjelasan bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Oleh karenanya wajib meyakini keagungan Ramadan. Yang kedua, para jemaah sekalian, dianjurkan untuk kita bergembira. Karena seorang muslim muncul kegembiraan karena sebab adanya syiar-syiar Allah, musim-musim ibadah. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah dengan itu semua manusia bergembira. Karena karunia Allah, rahmat Allah lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan dari harta benda dunia ini. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan berita gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Adalah Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum fihi siyamahu, kata Nabi, Allah fardukan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, kata Nabi, dan Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Lalu kata Nabi, tughallu fihi asyayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan. Lalu Nabi mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa orang yang tidak diberi kebaikan di bulan Ramadan, berarti orang diharamkan, dijauhkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka diseru orang-orang yang kalau masuk Ramadan, malaikat-malaikat diperintah Allah untuk menyerukan kepada para manusia. Seruannya, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang suka beribadah, ini Ramadan datang maka ambillah.
maka terimalah, maka sambutlah wahai orang-orang yang suka dosa, yang suka bermaksiat, ini Ramadan, maka berhenti. Diseru semua orang dengan bulan Ramadan. Maka muslim bergembira. Dianjurkan untuk saling mengucapkan kata selamat para jemaah. Al-Imam Ibn Rajab mengomentari hadis tadi bahwasanya kata Imam Rajab rahimahullah, wa qala ba'dul ulama anna fihi aslun fi tahni'atin nas ba'dihim ba'dha bi syahri Ramadan. Kata Imam Ibn Rajab bahwa hadis tadi menunjukkan disyariatkannya, sebagai dalil disyariatkannya untuk saling mengucapkan kata selamat dengan kedatangan Ramadan. Maka kata sebagian ulama juga mengatakan anna tabsyira biqudumi Ramadan wa tahni'ata bi idraqihi amrun masyru'. Bahwasanya saling memberikan kabar gembira dengan datangnya Ramadan dan mengucapkan selamat bagi yang mendapati bulan Ramadan, maka itu perkara yang disyariatkan. Di antara perkara juga para jemaah rahimani rahimakumullah yang dianjurkan untuk kita menyambut bulan Ramadan adalah sambut Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban ini. Jadi bukan memulai amal itu di bulan Ramadan, bukan mulai sholat malam di bulan Ramadan, mulai baca Quran di bulan Ramadan, bukan mulai puasa di bulan Ramadan, bukan, tapi justru di bulan Sya'ban ini. Apalagi karakter bulan Sya'ban itu bulan yang banyak manusia lalai dari beribadah kepada Allah. Bulan yang banyak manusia lupa dalam ibadah, lupa sholat malam, lupa baca Quran, lupa puasa. Justru bulan Sya'ban bulan puasa, bulan dianjurkan memperbanyak puasa. Sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau begitu banyak berpuasa di antara bulan-bulan, tidak seperti engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yani kenapa sebabnya? Maka Nabi mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan banyak orang-orang lalai beribadah kepada Allah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban juga bulan dilaporkannya amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Dan saya suka amalan dilaporkan dalam keadaan saya sedang berpuasa kepada Allah. Jadi bulan Sya'ban bulan dilaporkannya amalan. Bulan Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan manusia. Maka bulan Sya'ban itulah yang kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Mulai solat malam kita di bulan Sya'ban, mulai puasa kita di bulan Sya'ban. Sehingga ketika memasuki Ramadan kita telah dalam keadaan ringan, dalam keadaan telah dimudahkan sehingga bisa maksimal ibadah. Berapa banyak kaum muslimin memulai semangat itu di tanggal 1 Ramadan. Ini keliru. Tapi semangat ibadah dari mulai bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban bulan latihan, bulan qabliyah untuk ibadah puasa. Sehingga memperbanyak ibadah-ibadah khususnya puasa di bulan Sya'ban, termasuk ibadah yang lain, ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan ketika menyambut bulan Ramadan. Demikian pula para jemaah sekalian, sambut Ramadan dengan tobat kepada Allah. Karena orang kalau ada maksiat masih belum ditobati di bulan Sya'ban, maka yakin memasuki Ramadan dalam keadaan berat, tidak akan bisa maksimal. Makanya taubat ketika di bulan Sya'ban. Di dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kata Nabi, seorang hamba kalau berbuat dosa, maka akan ada setitik noda hitam di hatinya. Lalu kemudian fa idza huwa naza' wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau dia tobat, dia hilangkan dosa, dia istighfar, maka noda hitam tadi hilang, bersih hatinya. Wa in ada, kalau dia kembali, zida fiha hatta ta'lu qalbah. Dan kalau titik hitam tadi tidak ditobati, terus dan terus dan terus kembali berbuat dosa, maka kata Nabi akan menutupi hatinya. Lalu Nabi mengatakan, wa huwa ranul ladzi dzakarallah, itulah ran, penutup hati yang Allah sebutkan dalam Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kata Allah, penutup hitam, penutup hati yang akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan.
Oleh karenanya sambut Ramadan dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara poin lagi dalam rangka menyambut Ramadan adalah dengan memperbanyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan dan umur panjang. Oleh karena para salaf dahulu kanu yad'un Allah sittata asyhur an yubalighahum. Para salaf dahulu doa mereka itu 6 bulan. Sebelum Ramadan mereka doanya 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Lalu berdoa setelah Ramadan yataqabbalahu minhum, dan mereka setelah Ramadan doa 6 bulan juga agar amal-amal mereka diterima. Oleh karenanya Al-Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan min du'ai salaf, di antara doa para salaf dahulu agar bertemu dengan Ramadan, yaitu doa mereka Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku Ramadan. Ya Allah, terima amal ibadahku selama di bulan Ramadan. Oleh karena para jamaah sekalian, kita tawakal dan banyak-banyak doa agar Allah memberikan kepada kita umur panjang, agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Jangan merasa yakin bahwasanya saya pasti umur sampai lah, para jamaah. Bahwasanya kita tidak tahu umur, dan kita berharap senantiasa agar dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah tersebut. Ada doa yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwasanya kalau masuk bulan Rajab dengan doa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa dikatakan katanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para jamaah sekalian, bolehnya masalah doa boleh. Dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan boleh, tapi tidak boleh meyakini itu doa dari Nabi Muhammad, itu doa dari Kanjeng Nabi, sehingga kalau baca doa itu akan mendapatkan kebaikan, ada fadilah khusus dan semisal. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar bahwa doa itu hadisnya dhaif, hadisnya tidak bisa diamalkan, sehingga tidak boleh diyakini itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh berdoa dengan doa seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi di bulan Sya'ban kami, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Terakhir para jemaah, persiapkan bulan Ramadan kita dengan ilmu, yakni pelajari bagaimana hukum berkaitan dengan ibadah puasa, khususnya hukum berkaitan tentang sholat tarawih, tentang membaca Al-Quran dan lainnya, sehingga setiap muslim beribadah di atas basirah. Dan terakhir para jemaah sekalian, wajib kita mengagungkan bulan Ramadan. Di antara bentuk pengagungan Ramadan adalah diharamkan seorang muslim berjualan makanan di siang hari Ramadan kalau makanan itu makanan yang siap saji. Berbeda dengan jualan sembako, dibolehkan. Jualan beras, jualan minyak dan semisalnya, yang mana makanan yang kita tidak tahu kapan dimakannya. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa sore, bisa malam. Itu dibolehkan. Tapi berjualan makanan yang siap saji, hatta walaupun menjual makanan itu kepada orang kafir, tetap tidak diperbolehkan. Apalagi kepada orang Islam yang tidak berpuasa. Apa dasarnya para jemaah? Yang pertama, Allah memerintahkan kita, di antara bentuk ketakwaan adalah kita mengagungkan bulan, mengagungkan syiar-syiar Allah. Dzalika min man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu bahwa siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah ketakwaan hati. Maka bagaimana orang Islam jualan makanan di siang hari Ramadan? Mana ketakwaan hatinya? Mana bentuk pengagungan kepada bulan agung Ramadan ini? Itu yang pertama. Yang kedua para jemaah, bentuk ta'awun kepada dosa, bentuk tolong menolong dalam dosa.
Hatta termasuk kalau kita punya pegawai, lalu pegawai tidak puasa, tidak boleh kita memberinya makan. Memberi uang boleh, memberi gaji, upah boleh, memberi makanan, minuman yang dia minum, makan dari makanan kita haram hukumnya. Ini fatwa dari para ulama kita, diantaranya Lazil Daimah dan para masyaikh kita. Kalau kepada orang Islam mungkin tidak masalah, pikirannya begitu. Kepada orang Islam mungkin bolehlah haram. Tapi kenapa dengan orang kafir kok haram juga? Seperti orang berjualan makanan kepada orang-orang kafir yang memang katanya kan tidak puasa. Jawabannya para jemaah, bahwa orang kafir pun tetap wajib berpuasa. Yani kekafiran tidak menghalangi kewajiban. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir non-muslim wajib puasa Ramadan. Orang kafir wajib sholat Jumat. Orang kafir wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Orang kafir wajib melaksanakan syariat. Namun supaya sah mereka melaksanakan ibadah, syaratnya harus apa? Harus Islam terlebih dahulu. Tapi kewajiban tetap ada pada mereka. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fis saqar. Allah berfirman tentang orang kafir yang masuk neraka saqar. Kenapa orang kafir masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu tidak salat. Allah juga berfirman tentang orang musyrik yang tidak bayar zakat. Allah siksa dengan sebab tidak membayar zakat. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celaka bagi orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Jadi kekafiran tidak menghalangi kewajiban. Bahkan orang kafir juga haram minum khamr. Orang kafir juga haram berzina. Orang kafir pun haram melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah. Namun mereka supaya sah ibadah, supaya mereka sah dalam mencuai apa yang diharamkan, harus masuk Islam, harus berislam. Tapi kewajiban mereka tidak terhalangi dengan sebab kekafirannya. Oleh karenanya tidak boleh orang Islam menjualan khamr, tidak boleh orang Islam jualan khamr kepada orang kafir. Tidak boleh orang Islam jualan babi kepada orang kafir. Karena orang kafir tetap tidak boleh makan babi, orang kafir tetap tidak boleh minum khamr. Maka orang Islam yang jualan haram kepada orang kafir ta'awun dalam perkara haram. Termasuk orang Islam tidak boleh menjual makanan di siang hari Ramadan hatta walaupun kepada orang kafir, apalagi kepada orang Islam yang tidak berpuasa, maka dia telah ikut dosa seperti orang tidak puasa walaupun dia sendiri berpuasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ardahu man khalafa rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ana ma'ahum bimannika gharamika ya akramal akramin. Allahumma izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da din. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.